Halo semuanya, di video kali ini aku tuh, pengen sharing tentang pengalaman aku masih dengan TB tulang. Aku tuh sempet mention di video aku sebelumnya kalau aku tuh hamil pada saat pengobatan TB gitu ya, belum sembuh, masih pengobatan, terus tiba-tiba hamil tanpa direncanakan karena aku sama suamiku tuh memang berencana untuk menunda dulu sampai tuntas pengobatan gitu. Tapi ternyata tanpa direncanakan hamil gitu, sempat panik juga awalnya. Aku memang tidak bercerita banyak di sana karena kalau diceritain di video itu kayaknya akan terlalu melebar dan kemana-mana gitu. Jadi yaudahlah aku memutuskan untuk dibikin video lain aja gitu yang khusus memang menceritakan kehamilan dan TB tulang itu seperti apa. Oke, sebelum aku bercerita lebih banyak, yang belum subscribe kalian boleh subscribe dulu karena subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk keberlangsungan channel ini ke depannya. Boleh like juga, boleh share sebanyak-banyaknya kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Aku ikut webinar Dr. Meiti. Beliau objin, aku bilang, "Dok, saya sedang menjalani pengobatan TB. OAT kategori 1 itu yang obat yang terdiri dari 4 macam itu tuh aman untuk kehamilan gitu. Kira-kira saya boleh nggak sih merencanakan kehamilan?" Beliau jawab pada saat itu, intinya seperti ini. Beliau bilang tidak usah terburu-buru, memang walaupun obatnya itu aman, tapi alangkah baiknya ditunda terlebih dahulu karena alasannya pada itu apa ya? Kemungkinan akan berpengaruh gitu ya ke janinnya, ini kayak gitu kalau menurut beliau. Nah kemudian itu alasan yang pertama. Kenapa aku ya udahlah kayak kita lebih aman nunda dulu deh gitu, nggak usah hamil gitu kan. Kemudian alasan yang kedua adalah ini berdasarkan pengalaman Fitri Tropika atau Fitrop. Kalian pasti tahu ya Fitropika. Nah jadi pada saat aku kuliah gitu ya, aku tuh suka banget ngikutin YouTube-nya dia karena kocak parah lah, dia sama suaminya tuh kocak banget, jadi aku suka banget nontonin YouTube-nya dia. Pada saat itu di YouTube-nya itu dia bikin video tentang bahwa dia sedang menjalani pengobatan TB kelenjar pada saat itu, dan memang dokter kandungan yang dia temui juga menyarankan jangan program hamil dulu karena obatnya itu intinya tidak bagus lah untuk perkembangan janin. Seperti itu, berarti kan sudah 2 objin yang menyatakan bahwa mending gak usah hamil deh gitu. Padahal yang aku tahu aman gitu, kenapa nggak boleh hamil gitu ya. Itu cuman ya udahlah cari aman aja. Sampai akhirnya qadarullah di 19 minggu itu ternyata aku harus kuret. Ya udah gitu. Cerita kehamilanku tuh juga agak unik sebenarnya. Karena jadi gini, aku itu memang pernah ngeflag di 7 minggu, bisa kontrol ke dokter. Dokter yang aku temuin itu bilang bahwa ini kita lihat dulu ya seminggu atau 2 minggu. Kalau memang harus dikeluarkan gitu ya, kita keluarin aja. Wah, seenteng itu dokter yang ngomong ya. Aku tuh udah dengarnya udah kayak gitu. Terus beliau juga tahu kalau aku TB, kan aku bilang gitu ya, aku TB tulang dan masih pengobatan. Dokternya bilang ya udahlah nanti kita lihat dulu kalau mau keluarkan aja. Intinya fokus pengobatan dulu aja gitu, nggak usah mikirin hamil dulu. Berarti kan 3 dokter kandungan yang aku tahu gitu itu bilang mending nggak usah hamil dulu. Ya udah tuntasin aja pengobatannya dulu baru mikirkan untuk hamil. Tapi yang namanya aku ngeyel ya anaknya gitu, jadi aku tuh masih cari referensi kira-kira ada nggak ya orang yang dia juga lagi pengobatan TB tapi dia hamil dan dia berhasil gitu, ada nggak ya gitu. Aku sempat searching dan aku nemu gitu ya satu channel YouTube yang dia juga lagi pengobatan lagi hamil pada saat pengobatan TB, ya memang obatnya tetap ya tidak berubah gitu, obatnya itu ya tetap yang OAT kategori 1, dosisnya tidak berubah. Jadi ya udahlah aku tetap bertahan, tetap yakin kalau misalnya aku juga bisa melewati kehamilan ini dengan baik gitu ya. Walaupun aku juga lagi rutin minum
OAT pada saat itu. Akhirnya aku bed rest, aku nggak berani lagi balik ke dokter yang itu karena aku takut gitu. Jadi aku memutuskan untuk yaudah aku bed rest, aku mau ikhtiar dulu, aku mau ikhtiar sebisaku sampai akhirnya aku kontrol. Tapi aku memutuskan ke dokter lain, kontrol, ternyata itu belum kelihatan kan, cuman belum kelihatan jelas karena ternyata rahim gue itu retro. Jadi agak sulit kalau misalnya usia kehamilan itu masih muda gitu. Akhirnya disuruh balik lagi 3 minggu kalau nggak salah. Setelah 3 minggu alhamdulillah itu udah kelihatan jelas, bakal kepala, kaki, tangan udah mulai gerak-gerak juga, terus detak jantung janinnya ada. Jadi aku kayak alhamdulillah semuanya sehat, semuanya baik-baik aja. Kemudian dokter nyaranin kontrol itu di usia kalau nggak 18, antara 18 sampai 20 minggu, aku lupa. Tapi tetap ya, aku tuh nggak pernah ngerasa tenang dengan kehamilan itu. Selalu pikiran-pikiran buruk itu menghantui ya. Jadi gimana ya, karena kamu udah menemui ibaratnya kamu udah tahu 3 dokter kandungan yang berbeda gitu bilang alangkah baiknya jangan hamil dulu, sedangkan kamu hamil pada saat pengobatan. Nah, pasti kan kita mikirnya kayak aduh ntar kalau kenapa-napa gimana gitu. Tetap ada takutnya gitu. Setelah itu nggak pernah nge-flag lagi, semuanya kayaknya oke dan baik-baik aja gitu. Akhirnya sampailah aku kontrol yang selanjutnya gitu, aku balik ke dokternya. Pada saat itu dia ngecek terus raut mukanya udah aneh, dia masih kayak lama banget nggak ngomong-ngomong. Nggak ada nge-flag bu? Nggak ada gitu sama sekali gitu ya, nggak ada gitu. Yang nge-flag terakhir ya waktu 7 minggu itu dia cek detak jantung janinnya itu udah lurus. Karena bilang bu ini kayaknya udah nggak ada gitu. Di situ tuh aku cuma berusaha untuk tetap waras. Di sana dokter tidak bisa menyimpulkan pasti juga sebenarnya penyebabnya apa. Oh ya, terus sebenarnya dokter tuh sempat menjelaskan juga nih, ada yang ke-skip tadi. Kalau dari USG-nya itu tuh janinnya itu usianya itu seperti, kan aku seharusnya usianya 19 minggu. Tapi yang terlihat pada saat kontrol 19 minggu itu ukurannya itu seperti 11 sampai 13 minggu gitu. Dan dokter menyimpulkan ini kayaknya tuh janinnya tuh tidak berkembang. Nah, jadi dokter itu pun berarti dokter keempat ya, dokter kandungan keempat yang bilang, "Oh ya udah Bu, berarti alangkah baiknya ibunya mungkin harus fokus pengobatan dulu. Nanti kalau udah selesai pengobatannya baru program hamil lagi." Tapi sebenarnya intinya aku juga nggak tahu pasti gitu sebenarnya ini penyebabnya itu apa gitu, karena aku juga punya satu faktor lain yang ini juga sangat memungkinkan menjadi penyebab kenapa kehamilanku tidak berhasil pada saat itu. Jadi yang pengen aku sampaikan lewat video ini adalah berdasarkan pengalamanku, berdasarkan 4 dokter kandungan yang berbeda yang aku tahu, semuanya menyarankan alangkah lebih baiknya kalau memang pada saat ini kita sedang dalam pengobatan TB, ya udah fokus aja dulu pengobatan, nggak usah dulu mikirin hamil. Nanti kalau udah tuntas boleh baru program hamil gitu. Alangkah baiknya seperti itu. Pengalaman yang aku lewatin, semoga video ini bisa jadi referensi kalian gitu.
untuk memutuskan dan memikirkan kembali apakah sebaiknya merencanakan kehamilan atau tidak pada saat menjalani pengobatan TB tulang. Tapi lagi-lagi intinya ini hanya hanya berdasarkan pengalaman aku. Alangkah baiknya untuk cari referensi lebih banyak gitu. Jadi nggak cuma berdasarkan video dan pengalaman aku aja. Oke, sekian video aku hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.